Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Ya, Kita Pak. persilakan. Saya Ya, harus di mana boleh. ini? Bolehlah Ibu, ini panggungnya buat Ibu sendiri. Oh gitu ya. Soalnya cilik Pak. Saya di sana nggak kelihatan ya. Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bu. Baik. Oke, Bu. Ibu di sini sebelumnya backgroundnya sebagai apa sih Bu ya? Boleh cerita dikit nggak Bu buat teman-teman semua yang ada di sini? Oke. Saya ini sudah 43 tahun yang lalu ya. Jadi itu kalau dari slide itu saya kelihatan bahwa ini adalah special journey yang ada di Prudential ini benar-benar sesuatu yang spesial. Nah, saya ini sudah menjalani, kalau ditanya background itu Pak, saya kerja ini macam-macam. Jadi artinya saya juga pernah jadi karyawan. Saya 6 tahun jadi karyawan bank. Itu saya tinggal saya resign 2005. Kemudian saya business owner. Jadi saya istilahnya punya karyawan sekitar 17 orang. Itu saya jalani 4 tahun. Nah, karena dari dua hal tadi itu, dari dua hal background pekerjaan saya itu, ternyata itu tidak cukup untuk memenuhi impian saya. Jadi saya bilang bahwa slide saya ini the power of dream. Jadi seperti apa sih impian saya tidak bisa saya raih dari dua background pekerjaan saya tadi. Akhirnya saya nyemplunglah ke bisnis jaringan, jadi ke network marketing. Salah satunya sebelum saya di Prudential itu saya network marketing di Tupperware itu. Jadi Tupperware Pak. Oke, menarik sekali. Jadi pernah menjadi bangsawan. Bangsanya karyawan ya teman-teman ya, maksudnya ya. Segrek tapi saya merah Pak. Oh gitu ya. Gak biru ya. Gak biru lagi. Baik. Terus pernah jadi pemilik usaha dan pernah ikut bisnis jaringan. Dan setelah itu kenapa kok akhirnya memutuskan untuk menjadi tenaga pemasarnya Prudential, menjadi mitra bisnisnya Prudential? Kenapa? Oke. Nah ini ada sedikit. Nah, saya bilang bahwa hidup ini hidup saya. Jadi bisnis jaringan yang sama-sama network marketing di Tupperware sama di Prudential ini sama persis. Jadi artinya bahwa di dalam bisnis saya itu ada bisnisnya orang lain. Sehingga bisnis ini akan membawa saya secara terus-menerus. Bisnis 5 tahun lagi saya masih di bisnis jaringan, 10 tahun lagi masih begitu. Nah, tapi saya tulis bahwa kita ini melawan gelombang atau terseret gelombang itu tergantung dari keputusan kita. Jadi pada saat saya di Tupperware, kenapa sudah network marketing yang saya bawa pulang take home penghasilan saya itu 50 sampai 60 juta di Tupperware per bulan. Tapi omsetnya saya harus tempuh dalam satu grup itu 700 juta. Artinya itu terus menerus. Bulan pertama saya harus 700 juta satu grup, maka dapatnya 50 sampai 60 juta. Kalau bulan berikutnya saya tidak capai 700 juta, maka saya nggak dapat 50 sampai 60 juta. Artinya di situ ada faktor bahwa saya harus sehat terus. Saya nggak boleh lelah. Saya harus bekerja terus selama saya sehat, selama saya bisa menjual, maka 50 sampai 60 juta itu tetap saya terima. Nah, saya di Prudential ini sebetulnya dari awal itu nggak tertarik. Tadi Pak Elces bilang bahwa agen asuransi itu di radar cita-cita itu tidak ada. Saya sama sekali nggak ada. Wes sudah impian terakhir lah. Kalau ditanya gak ono penggawean, nah baru jadi agen asuransi gitu. Gak pernah terbayang sebelumnya ya Bu ya? Gak pernah terbayang Pak, sama sekali tidak pernah. Tapi saya setelah diperkenalkan dengan bisnisnya Prudential itu seperti ini yang membuat saya itu beralih. Artinya ini mungkin teman-teman bisa lihat ya bahwa percepatan income-nya tuh seperti ini. Saya tidak lihat ini agent elek-elekan ya. Ini 7 juta per bulan. Kalau AAD itu 27, AD-nya 58, 59 sampai 60, AAD 85, AD 158. Nah, ini yang saya lihat itu percepatannya. Mungkin pada saat kita 158 ada nggak orang yang punya income segitu? Ada pasti. Seperti CEO mungkin ada, tapi butuh berapa lama dia untuk capai segitu gitu. Nah, dari kepastian inilah saya tidak mau menukar waktu saya dengan income yang ketidakpastiannya tinggi. Jadi akhirnya saya nyemplunglah di Prudential ini dan benar-benar saya tekuni sehingga percepatan ini kan teorinya di Prudential, tapi saya bukti nyata
Saya join 3 tahun yang lalu, bulan ini Oktober. Tahun pertama saya agent itu saya 13 juta. Boleh plusnya 13 juta teman-teman tahun pertama. Saya join efektif hanya 2 bulan saya jadi agent. Saya harus cepat-cepat jadi agent karena saya tergiur dengan begininya ini Pak, percepatannya. Jadi akhirnya tahun 2017 ini kan di sini aturannya kan 27. Nah itu saya terima 38. 38 juta di tahun kedua. Keren ya. Di tahun kedua. Ini tahun ketiga saya. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga di sini kan aturannya kan 59 sampai 60. Iya. Tapi dengan cara saya melakukan sesuatu yang lebih, otomatis hasilnya lebih. Sampai terakhir kemarin saya terima hampir 90 juta. 90 juta boleh boskan teman-teman semua ya. Luar biasa. Saya hanya ibu rumah tangga biasa. Maksudnya hal ini bisa terjadi sama saya juga bisa terjadi sama teman-teman semua gitu. Inilah yang membuat saya itu akhirnya fokus di Prudential sehingga wow belani. Jadi saya pikir Prudential ini apabila kita mau naik tangga, otomatis kita harus memastikan tangga tadi itu bersandar pada dinding yang kuat. Jadi kalau bayangkan kalau kita mau naik tangga terus tanggai sandani nang gedek. Nah, ini Jawa semua toh. Nah, bayangkan itu kita menyandarkan tangga itu pada sesuatu yang lemah, otomatis kita roboh, ya, jatuh. Nah, itulah yang membuat saya harus selektif pilih perusahaan. Begitu perusahaan ini bisa menjadi tempat saya untuk kerja keras, ngapain saya harus malas-malasan gitu Pak. Jadi makanya saya melakukan sesuatu yang lebih untuk dapat yang lebih. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, Bu, sekarang ini kan banyak yang memiliki mindset ya bahwa kalau bergabung dengan bisnis di asuransi itu mengawalinya katanya ribet lah, susah. Nah, yang Ibu lakukan dulu pertama kali pada saat pertama kali join di Prudential apa nih Bu? Bisa mungkin sedikit ceritakan sama teman-teman di sini. Gini, saya pernah sekolah di Singapura ya. Itu dapat dari perusahaan saya disekolahkan, itu tidak bayar diri. Di sana itu asuransi itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi kebutuhan hidup ya, sudah jadi gaya hidup. Nah di Indonesia ini, saya pikir ini negara berkembang yang belum sehebat Singapura, belum sehebat sana. Jadi otomatis apabila kalau dilihat orang saya aja, saya nggak ngomong orang lain pada saat itu saya join, saya aja yang notabene sekolahnya sudah di sana, itu aja tentang insurans itu kurang terlalu paham. Punya saya punya, tapi asal punya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa apalagi saya di daerah, orang-orang di daerah itu jauh lebih membutuhkan program ini. Artinya mereka aja belum tahu, apalagi kalau dilihat data yang ikut Prudential hanya 2,1 juta. Nah ini peluang saya kan masih lebih besar. Peluang agent ini peluang yang lebih besar sebelum asuransi itu menjadi lifestyle. Kalau sudah jadi lifestyle ini orang akan datang ke Bank S ya, datang ke bank untuk buka insurans sudah butuh gitu. Nah ini tugasnya kita, tugasnya saya untuk datangi mereka. Nah terbukti dalam waktu 2 bulan dengan edukasi, saya itu melaksanakan istilahnya ya jual produknya Prudential itu, saya hanya punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan AAD saya saat itu. Otomatis saya menyelesaikan saat itu dalam waktu 2 bulan itu hampir, saat itu masih 300 juta yang dibutuhkan, itu hampir 400 saya, 383 itu saya tempuh dalam 2 bulan. Otomatis saat itu saya berpikir waktu saya hanya 2 bulan untuk mencapai 400 juta misalnya. Dengan 400 juta berarti saya harus ketemu 3 kali lipat orang misalnya, harus ketemu contoh aja 120 atau 200 orang gitu kan dalam waktu 2 bulan. Kalau saya ketemunya satu, waduh, iso saya 24 jam sehari tidak cukup. Jadi akhirnya saya pilih kerja cerdas ya. Bagaimana saya mendatangkan 50 orang sekali, tapi saya sekali ngomong. Jadi artinya saya nempuhnya itu group selling. Jadi saya mendatangkan orang. Itu sebetulnya kalau kita menjelaskan dengan betul, tidak ada yang namanya ribet untuk menjual produk asuransi itu tidak akan dikenal. Terbukti sama saya sendiri. Oke, kalau dikatakan ribet tuh terkadang dari mindset kita sendiri ya Bu ya. Betul. Tapi kalau kita berpikirnya semua bisa dilakukan dengan cara yang simpel dan mudah, kita semua pasti bisa melakukan ya. Betul. Luar biasa banget. Boleh plus ya buat teman-teman bagaimana melihat kesempatan ya itu ya melihat kesempatan dan kerjanya kerja smart ya. Boleh next question untuk
Oke, Bu, di sini selama bergabung di Prudential nih, boleh sedikit cerita apa saja yang sudah Ibu dapatkan selama pertama kali bergabung dengan Prudential sampai hari ini, mulai dari tripnya, reward yang Ibu dapatkan, dan mungkin dari aset yang sudah Ibu dapatkan selama ini. Oke. Tadi Pak Erces bilang bahwa sesuatu istilahnya kalau di Muslim itu ada hijrah ya. Hijrah itu apabila kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Nah, namanya pertumbuhan. Tadi Pak Erces bilang bahwa apabila indikatornya kita sukses itu adalah kita bertumbuh. Jadi karakter kita berubah, income kita berubah gitu. Kalau dari ini ada beberapa slide yang bisa saya tunjukkan ya teman-teman ya. Apa sih sebetulnya yang saya dapat? Nah, ini perbandingan saya yang dulu dengan saya yang sekarang ya. Apa sebetulnya yang saya dapat? Kalau trip di Tupperware dengan trip di Prudential itu hampir sama. Artinya kita juga ke luar negeri, kita ke Eropa itu. Tapi ada perbedaan pelayanan kalau dari sisi trip ya. Tripnya di sana di Tupperware sama tripnya di Prudential jauh berbeda. Kualitasnya itu berbeda, tapi tripnya ke luar negerinya sama. Kalau di sana di Tupperware itu untuk mendapatkan trip itu saya harus kulaan ya, istilahnya prestasi saya itu bukan pure dari daya jual barang saya, bukan, tapi juga tergantung dari uang saya. Lek kula wake stoke akeh otomatis saya capai omset dong. Nah, begitu saya trip ke luar negeri di Tupperware, ini sekilas cerita mungkin multi level yang lain juga sama. Saya capai sesuatu, otomatis omset saya besar. Omset saya besar yang berarti stok saya juga banyak. Saya capai dan trip contoh aja ke Dubai ya, ke Dubai. Di sana pulang dari Dubai, saya masih pikir ya apa caranya dodol barang ini. Lain cerita dengan di Prudential. Saya itu ndak istilahnya nggak kulaan, sudah ready stock. Ndak ada ceritanya pada saat saya menjual produk, oh ini ada warisan ini atau kesehatan misalnya. Terus kita capek-capek jualan, ternyata dimasukkan ke Prudential bilang, aduh UP ini kosong, nggak ready stock. Oh nggak ada ceritanya begitu. Jadi ready stock, jadi kita nggak perlu pula UP dibawa ke rumah, itu nggak perlu ya, nggak perlu. Nggak ada ceritanya uang pertanggungan itu habis ya. Habis nggak ada. Ini kita ada satu sistem di Prudential di mana kita tidak perlu stok. Nah akhirnya singkat cerita saya pergi ke Dubai dengan stok yang begitu banyak, pulangnya itu saya mikir aku ya opo ya caranya ngentekno barang ini, bagaimana caranya jual itu. Akhirnya apa, jualan saya itu ngawur, pokoknya balik modal. Nah itu yang membuat saya ini kerja tak dikerjai gitu lah. Itu terjadi pada saat saya dulu, tapi di Prudential tidak terjadi. Jadi karena itu tadi saya tidak ready stock. Nah ini teman-teman, ini yang apa sih yang saya lakukan di saya turun sedikit Pak, lek delok gambare lali, faktor U. Nah ini teman-teman ya. Ini aktivitas harian saya saat di Tupperware. Ini teman-teman, saya harus menjual, jadi tiap hari Pak, Senin sampai Minggu, nggak mau lewati sama sekali. Senin sampai Minggu saya harus jualan, mengadakan acara mungkin di daerah sana, ambil bawa barang. Jadi bawa barang di mobil, saya jualan ke sana, ke daerah sana. Nah ini tak tawar loh, ini kayak gini nih. Ini latihan, apa istilahnya saya jualan, saya ngumpul orang ya, demo produk gitu. Ini seperti ini teman-teman. Lek gak payu, tak adai manet, adai karton, masuk mobil lagi. Tapi kalau di Prudential, pada saat saya bercerita, grup selling, lek gak payu, saya nggak perlu ngadai dus, ya, nggak perlu ngadai karton, ya, nggak perlu angkut-angkut lagi, gitu. Jadi proses yang saya jalani ini menyita tenaga saya. Jadi artinya pada saat saya jualan yang seperti ini ada faktor resiko, wis kesel, manggowo wis wake, gak payu, nah itu yang saya rasakan. Kemudian nih stok saya ini seperti ini. Nah ini di Tupperware ini sama-sama multi level marketing ya istilahnya ya. Di rumah semua ya Bu ya? Iya Pak. Tapi sekarang sudah habis. Ya sudah habis ya. Begitu saya fokus di Prudential, saya join 2016, 2017 saya masih jalan 2 perahu di Tupperware sama di Prudential. Dan saya masih nanggung seperti ini, jualan seperti stok tag saya Januari 2017 2M. Stok tag barang
barang itu 2M tutup UP loh Mbak ya. Barang itu kata apa no barang ini. Jadi 2018 itu saya sudah istilahnya nggak pulaan, tapi saya jual terus, jadi nggak ngisi, jual terus akhirnya barang itu habis. Dan 2018 saya bakar kapal istilahnya di Tupperware, saya pure di Prudential. Dan nah itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau yang multi level ini sing tahan duit kuat monggo silakan ya. Jadi untuk trip ke luar negeri iki lho kula sing akeh ya. Selama ini kuat silakan lakukan. Dan ini sudah saya tobati. Ya, saya sudah tobat Pak. Jadi saya tidak melakukan ini lagi. Apa yang saya dapat aktivitas apa saya di Prudential seperti ini. Sama, pegang mic sama. Tapi saya di sini sharing and caring. Jadi saya di sini berbagi apa sih yang saya lakukan, apa yang saya dapat, berbagi. Artinya apa? Di sini saya dikasih kesempatan seperti ini teman-teman. Saya dikasih kesempatan untuk performa saya bertumbuh, karakter saya bertumbuh, untuk bisa lebih mengerti. Ini saya lakukan di berbagai daerah. Ya untuk sharing-sharing apa sih, kayak jualan saya bagaimana, saya membangun tim seperti apa. Ini yang saya lakukan di Prudential gitu. Apa yang saya dapat? Kalau tadi secara income bertumbuh ya, secara karakter bertumbuh. Income-nya tumbuhnya dari mana ini? Jadi result, nah itu yang menjadi jawaban itu adalah hasilnya kita. Jadi apa sih hasilnya bagi kita itu? Kita akan menjadi seperti apa? Ini teman-teman. Di Tupperware dalam waktu 3 tahun ya, saya berhasil upgrade teman-teman ya, bukan beli, upgrade mobil dalam waktu 3 tahun. Kenapa di-upgrade? Bukan karena untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Tekok sedan nang Avanza. Untuk apa? Untuk gawa barang ya. Nek sedan gawa barangnya mek titik dodolan ya pasti cuma sedikit. Tapi karena Avanza muatnya banyak ya. Ini dalam waktu 3 tahun. Apa enggak ada income-nya di Tupperware? Ada. Tapi eman kalau mau buat beli. Jadi kejar lagi, beli barang lagi terus gulung gitu. Akhirnya terus stop. Nah di Tupperware di Prudential bagaimana? Ini. Wow. Dalam waktu 3 tahun ini teman-teman. Dalam waktu 3 tahun saya bisa nambah aset. Jadi sama-sama 3 tahunnya. Saya bisa beli 2 rumah. Ini cash. Ini pure uangnya. Jadi bedanya kalau di bisnis sebelumnya 3 tahun ngumpulin stok barang. Kalau di sini ngumpulin banyak aset. Luar biasa. Ini yang saya dapat. Ini bukti nyata, Pak. Bukti nyata saya sendiri. Kenapa? Apakah dari pertama join 2 saya tidak mampu beli mobil? Bukan begitu. Jadi kalau saya beli kredit itu akan nambah istilahnya hutang lah ya gitu. Jadi enggak ya cicilan. Itu nanti kerja saya maling ngawur. Artinya kalau saya sudah dikejar-kejar sama cicilan, ini kerja saya oleh duit gitu. Jadi itu uang itu saya simpen, tidak berupa barang. Begitu 3 tahun jelas saya bisa beli 2 rumah. Rumahnya kalau jangan dibanding sama Surabaya ya teman-teman ya. Rumah ini kalau di Malang ya paling yang ini harganya 400, yang ini harganya 750. Yang ini mobilnya ini hampir 600, tapi ini semua punyanya Prudential uangnya. Aplaus dong, luar biasa. Dengan waktu 3 tahun. 3 tahun saja. 3 tahun. Asal kita melakukan lebih, pastilah kita dapatkan lebih gitu. Luar biasa. Ya, Altu dan teman-teman semua, Bu Susanti ini adalah contoh nyata bagaimana kalau fokus di Prudential, maka apapun mimpi yang diinginkan bisa digapai. Nah, saya percaya teman-teman di sini yang diundang ini pasti juga ingin Bu, bisa kayak Pak Reza Helces, bisa kayak Bu Susanti. Ada nggak nih Bu pesan terakhir buat teman-teman yang mau gabung di Prudential? Gimana nih? Apa pesan Ibu agar mereka bisa sama kayak beliau-beliau kayak Ibu juga? Oke. Jadi gini teman-teman, yang tadi saya cerita dari slide awal sampai itu tadi itu bukan pure tujuan hidup kita. Sebetulnya ada tujuan lagi nih, satu lagi. Apa sih sebetulnya kita di Prudential itu mau bagaimana? Ini teman-teman, temukan reason untuk apa
untuk apa kita ini hidup itu untuk apa? Jadi kita mau jadi ambil bagian yang mana? Bermanfaatkah kita buat orang lain, buat keluarga terutama untuk membangun mimpi-mimpi kita? Gitu. Jadi saya bisa katakan bahwa apabila teman-teman mengambil peluang sama persis dengan yang saya ambil, maka teman-teman juga akan mendapatkan apa yang saya dapatkan. Gitu teman-teman. Ini kan milenial semua ya, milenial semua. Lebih baik kita kehilangan masa muda teman-teman daripada kita kehilangan masa depan. Gitu. Luar biasa bosnya teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih Bu Susanti Nur Hafida. Terima kasih, kita bisa panggil Pak Ares Alces. Kita akan beri